Selamat sore Ibu, Bapak, serta hadirin yang menyaksikan pengobatan ini. Terima kasih atas kehadiran di tempat pengobatan kami. Pengobatan ini adalah pengobatan yang berasaskan atau berdasarkan kepada izin atau kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pengobatan ini, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu memiliki jimat atau benda lain yang diyakini untuk bisa melindungi kita? Yang kedua, apakah Ibu memiliki air dari dukun yang Ibu minum? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut kepada pengobatan, karena pengobatan ini harus terhindar dari benda-benda tersebut. Baiklah, kita mulai. Wahai bangsa jin, setan, sihir, santet, dan guna-guna yang ada di dalam tubuh ibu ini, saya persilahkan kalian untuk tinggalkan ibu ini. Bila kalian tidak keluar dan bertahan, maka saya pun akan melawanmu secara paksa untuk kembali ke alammu masing-masing. Wahai jin, dengarkanlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisihir innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wahai jin, setan, sihir, santet, dan guna-guna, saya tahu tempat tinggal kalian. Ada di kaki, ada di perut, ada di tangan, ada di kepala, ada di pundak. Menyerahlah. Saya tahu kalian sekarang mulai terbakar. Kembalilah ke alam kalian, atau kembalilah kepada siapa yang menyuruhmu. Kalaupun kalian juga tidak mau menyerah, maka saya akan lanjut kepada penyerangan, sehingga kalian mau bertobat dan mau kembali ke alam masing-masing. Wahai jin yang ada di kepala, di pundak, siapakah gerangan kalian? Keluarlah, jangan coba bertahan. Kalau kalian bertahan, maka saya pun akan membakar kalian. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bisihir innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Siapakah kalian yang ada di dalam ini? Wahai jin, menyerahlah. Saya tahu kalian. Yang menyuruh kalian masuk adalah penyihir. Penyihir ini adalah keluarga dari ibu ini. Maka daripada saya membuka aib kalian, menyerahlah dan keluarlah. Saya tahu binatang yang masuk ini adalah siluman, ular, dan buaya yang mencoba untuk membuat ibu ini dan keluarganya berantakan dan tidak aman. Pulanglah kembali. Saya akan menyerangmu tanpa menyerah sedikit pun. Kalian masih bertahan juga, maka dengarkanlah. Saya akan menyerangmu mulai di tempat masukmu, tempat kaki kalian. Di kaki kalian pun sepi akan merasakan seperti kaki ibu ini. Keluarlah, wahai jin, wahai siluman ular, siluman buaya, menyerah. Bangun. Kalau kalian juga tidak mau bangun, tidak mau keluar, maka saya akan menyerangmu dan menembakmu dari belakang hingga engkau bertekuk lutut kepada saya. Keluar, keluar, dan keluar. Kamu bertahan,
saya pun akan melawanmu selamanya, sampai kamu akan keluar terus, dan jangan coba masuk kembali. Inilah hukuman bagi kalian. Kalau kalian merasa bersakit, maka kembalilah ke penyihir yang menyuruhmu. Berapa upah yang penyihir itu kasih? Kamu sekarang harus kembali ke dia. Wahai jin, berhenti. Kalau mau tidak diserang lagi, jangan coba melawan. Semakin kamu melawan, semakin kamu akan hancur, dan semakin kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Wahai jin, dengarkanlah apa yang membuatmu masuk ke dalam tubuh ini. Jin, kita sama makhluk diciptakan Tuhan. Kalau betul kalian sudah keluar, saya coba tes. Disinilah tempat tinggal jin, siluman ular. Ekornya ada di sini, di paha. Maka kita coba untuk menyerangnya dengan tusukan. Jika nanti ia merasa, maka ia pun akan keluar dengan sendirinya. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bisihir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Coba saya tes semua kaki satunya, apa benar sudah keluar atau belum. Yang ini keluar atau belum. Kita akan mencabut untuk memastikan bahwa ular yang ada di ekor di kaki ini telah keluar. Hasil pendeteksian dan yang kita saksikan tadi, pergerakan ibu ini adalah pergerakan buaya. Maka bisa dipastikan buaya ini adalah kiriman penyihir. Dan ular yang melilit di kakinya dan pinggang juga mulai kelihatan sudah tidak ada. Semoga saja dari penglihatan di kepala bisa kita tentukan jin, siluman, ular, dan buaya apakah benar sudah keluar atau belum. Kita tes dan kita coba. Ternyata setelah kita pantau bahwa di kepala ibu ini juga ada semacam gerakan yang menggambarkan bahwa ada jin yang tinggal di kepalanya. Maka kita coba tembak. Wahai jin, kalau kau juga masih bertahan dan tetap tidak mau menyerah, maka kepalamu saya akan penggal. Ternyata dia sudah menyerah. Kita coba mendeteksi dan kita coba mencari tahu apakah di bagian punggungnya juga ada yang disimpan penyihir melalui jin. Wahai jin yang ada di pundak, segera keluar. Apa yang dirasakan ibu ini selama dia sakit? Ternyata sudah keluar.
Kita mencoba mengetes kembali kepala ibu ini. Dan ini kelihatannya nanti kalau dia akan bergerak dan bergetar, maka jinnya masih ada. Kita tunggu apa reaksinya. Kita lihat. Nah, di kepala ibu ini, coba kita lihat, pegang. Nah, bagaimana ibu? Apa yang ibu rasakan? Sudah baik kan? Oh, masih. Kalau masih, maka saya coba tekan. Ibu bagaimana rasanya? Sudah mendingan atau sudah tidak ada lagi sakitnya? Oh, masih. Saya baca. Apa yang ibu rasakan setelah saya memegang di sini? Tidak ada rasa. Kalau memang sudah tidak rasa, berarti sudah baikan. Itu berarti dia sudah benar-benar keluar. Nah, kita coba lagi tekan, karena jin itu sifatnya tipu, kadang keluar masuk karena sekedar untuk menipu. Itu. Kita lihat, coba ambil lagi garam dengan air, ambil air sedul air. Kita tes, wahai jin, kalau engkau masih ada dalam tubuh ini, tubuhnya ibu ini, maka air ini akan berubah menjadi panas dan ibu ini akan menjadi rasanya panas. Tapi kalau kalian benar-benar sudah keluar, maka air ini berubah menjadi es dan ibu ini merasa dingin dan tidak terasa panas kembali. Nah, ternyata ibu ini dirasakannya dingin. Coba kita tanya, apa yang ibu rasakan? Halo, apa yang ibu rasakan? Pak, dingin. Nah, ya. Kalau ibu sudah rasa dingin, berarti jin itu benar-benar sudah keluar dari tubuh ibu. Tapi kalau ibu masih rasa panas, maka besar kemungkinan jin itu masih ada dalam tubuh ibu dan dia sembunyi. Gimana? Itu yang ibu rasakan. Baik. Sekarang berarti ibu sudah mulai senang dan jangan lagi susah dan sedih. Intinya jangan takut. Jangan takut, terus berdoa dan terus kita melawan perasaan-perasaan yang tidak baik sehingga penyihir bisa takut dan jin pun bisa takut pada kita. Intinya adalah hilangkan rasa takut yang berlebihan. Ya, coba ibu jalan sekarang, kita tes. Jalan keluar ke sana ibu, ke sana. Dibalik lagi. Coba kita lihat nanti hasilnya, Pak. Nah, ini nanti kalau dia misalnya masih ada, pasti ibu ini ada rasa yang lain. Tapi kalau memang sudah benar-benar keluar, ibu juga nanti akan menceritakan. Coba ibu duduk. Oke. Mbak, di tes tempat masuknya di jari. Di sini. Keduanya. Nah, ini juga rasanya dingin. Ini panas. Jadi kedua-duanya ini berbeda antara yang satu dan lain. Yang satu yang panas, yang satu dingin.
Nah, ini disebabkan karena yang panas ini adalah ada yang lainnya atau ada jinnya, sementara yang dingin satu ini adalah kosong, tidak ada. Nah, terus yang satu kakinya ini tempat masuknya jin, dan jin ini berbentuk siluman ular dan buaya. Makanya ibu merasa gemetar tadi pada saat melakukan pengobatan. Dan kita lihat ketika ibu tadi disuruh bangun, dia bangun dengan serentak yang tidak biasanya seperti itu. Nah, itu tandanya bahwa yang bangun itu bukan dia, tapi makhluk itu. Nah, itulah yang perlu kita sadari, bahwa pengetesan obat hipnotis ini mulai dari awal sampai akhir kita lihat kalau ada perubahannya, dan hampir semua yang datang ke sini semuanya atas izin Allah sembuh. Jadi itu yang kita lakukan sore ini. Dan nanti kalau nanti kepala ibu ini juga masih sakit, nah kelihatannya sudah bagus dan tidak ada reaksi apa-apa. Tidak tahu di kaki, nah sama di kaki juga sudah tidak ada lagi reaksi yang lain seperti biasa saja. Coba, nah ini dipertahankan dan dijaga, karena besar kemungkinan gerakan-gerakan yang mencurigakan dari jin itu yang masuk ke ibu ini pasti kelihatan, dan itu tidak bisa dibohongi. Di pundak, di pundak nanti rasa berat, seperti ditindis, di kepala juga berat, itu berarti masih ada masuk lagi. Tapi biasanya tidak akan masuk kembali kecuali penyihirnya meminta lagi yang lain. Kita tes sekali lagi. Nah, di kakinya ini tempat di lutut tidak ada, bakal sudah tidak ada lagi ya, berarti dia sudah pergi, sudah pulang ke asalnya ya. Itu. Jadi untuk itu saya pesan kepada ibu bapak semua untuk jangan dendam, jangan marah, jangan emosi, tenang saja. Nah, yang penting sekarang kaki ibu dan penyakit yang ibu derita sudah keluar silumannya itu. Dan nanti tolong dijaga, jangan sampai menggunakan air dukun lagi atau jimat. Ingat tadi pada awal saya katakan jimat dan air dukun itu tidak dibenarkan kalau datang pengobatan di sini. Tujuannya hanya untuk pemurnian hati dan pembersihan hati. Dan biasanya kalau tadi digorok ya pasti darah sakit. Biasanya belum sampai pada gorok dia sudah pergi duluan dan saya suruh keluar. Artinya dia kalah sebelum bertarung, sehingga begitu dipegang langsung menyerah. Itulah Pak. Jadi kita jangan sampai lengah sewaktu penyihir memerintah jinnya itu untuk mencoba masuk kembali ini di kaki itu. Baik, terima kasih atas perhatian kita semua sore ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan penyakit yang derita ibu ini sudah kelihatan. Yang kalau gunakan air ini untuk usap muka nanti sampai dada dan kaki juga dari atas ke bawah ya, insya Allah inilah
cara-cara kita untuk pembersihan atau bersih ulang dari muka, ubun-ubun, muka sampai dada, terus ditepuk 3 kali. Ya. Insya Allah ya, tidak akan masuk kembali. Asal yakin bahwa semuanya akan baik. Sebesar apapun penyakit yang kita rasakan, besar seperti apapun, pasti Tuhan cabut dan beri kesembuhan. Terima kasih. Sampai ketemu lain hari. Terima kasih Ibu, dan Ibu sudah kembali sehat.